Ulumuddin itu betul karya Ghazali, dan itu bukan bagian dari Ihya, itu pengantar menuju Ihya. Oke. Mukasyafatul Qulub bukan karya Ghazali, tapi Ghazali yang lain. Sebab kitab itu menukil dari orang yang belum lahir. Ghazali wafat 505, menukil dari As-Subki abad ke-7 dan 8 Hijriah. Tapi tidak masalah, kitabnya bagus. Namun mamlu bil Israiliyat, dipenuhi Israiliyat. Dan Ghazali itu tidak hobi dengan Israiliyat, dia cuma menukil seperlunya. Kalau Israiliyat, beliau itu membaca kitab hadis. Ya. Mengenai itu bukan dosen UIN, itu tamatan Madinah lalu Ummul Qura, Sayyid Agil Al-Munawwar. Ya, harus kita sebut tamatan Saudi. Tapi beliau punya dua keahlian, ahli hadis, ahli usul fikih, bahkan ahli tafsir. Jadi beliau mutafannin bifunun mutaaddidah. Cuma mungkin karena beliau nyebrang ke politik, akhirnya seorang alim itu emang nggak pakar, nggak lihai di politik. Sayyidina Ali berpolitik kalah sama Abdullah bin Amr bin As, padahal lebih alim Sayyidina Ali. Sama guru kita Sayyid Agil itu guru aku. Kami pun mengajar sama-sama di IKI. Beliau juga ngajar, sering muji bareng. Beliau ahli hadis dan berguru langsung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Hamba mengenal Syekh Yasin itu salah satunya dari beliau. Sebelumnya sudah kenal, tapi lebih lengkap dari beliau. Apakah benar pernyataan beliau, Imam Ghazali bertanya ke Nabi mengenai satu hadis yang ada di dalam kitab ini? Nah, itu ilmu insahha. Jikapun benar, maka harus memahami namanya ilmu madarikil ulum. Bahasa kerennya epistemologi ilmu. Madarik yakni kaifa tudrik al-ilma. Bagaimana cara engkau mengetahui satu ilmu kalau barangnya fisik dilihat dengan mata, kepala, panca indera? Kalau bagian hitung menghitung, maka dihitung bukan dengan mata, dihitung dengan, bisa enggak mata menghitung? Bisa enggak? Enggak, mata melihat. Yang menghitung akal. Akal tidak sanggup mencintai, dia cuma sanggup menerima, menolak, mengiyakan, musbit, munfi, ya, musbit, mubtil. Jadi orang yang gaya hidupnya hidup dengan jadal, perjidalan, maka karakternya adalah karakter keras. Iya tidak, militer. Ya. Maka militer itu kalau semakin tinggi pangkatnya, semakin jarangnya kemudian mengatakan siap. Ya. Ya, semakin tingginya jarangnya nyebut siap. Soalnya berpikir strategi. Bagian tertentu dalam dirinya sudah berbeda dengan perwira yang ke bawah. Akal tidak sanggup mencinta, akal tidak bisa membenci. Yang mencinta membenci adalah qalbu. Maka orang berakal tuh kadang kurang aja. Sebabnya tidak tahu ilmu qalbu, tidak bisa menghargai orang. Di kampus tuh ilmu akal mau di depan yang diuji kiai, kalau ambo yang menguji, walaupun awak masih muda, itu mereka ketakutan juga. Ambo menguji tesis, disertasi, yang diuji kiai. Umurnya kadang lebih tua dari kita, sekian tahun, bahkan seumuran ayah, seumuran guru. Tapi kan pakaiannya pakaian dokter. Dokter tuh gelar akal, bukan gelar kolbu. Bolehlah kita ngeceng-ngecengin sekete kan. Ya, mana dalilnya? Cuma pakai bahasa kampus. Teks Anda ini, di mana Anda temukan datanya? Karena di buku saya tidak ada. Wah, kan dikeluarin kitab itu. Itu cuma cek orang tuh baca kitab atau enggak. Ya. Tapi bagi sebagian orang itu adalah pembunuhan karakter. Yang berani gitu akal. Kalau bunda, kecek dosen, lah tuh kadang-kadang mana? Ibu awak, orang tuh lagai, ini pengen dapat gelar doktor. Akhirnya surut deh. Jadi kami pernah tidak meloloskan tesis S2. Dan itu pertama kalinya di kampus IIKI. Tapi
Tapi kawan kau sudah tasyakuran sebelum sidang. Di kampung sudah bergelar MA. Tapi plagiatnya 2 bab. Bukan cuma 2 halaman, 2 bab. Itu cuma copy paste. Kira-kira tidak kami loloskan. Tapi kemudiannya berjanji, saya siapkan Ustaz. Tapi tolong izinkan kami wisuda Ustaz. Sehari sebelum wisuda ambo tanda tangan bil qalbi. Jadi turunkan dari kepala ke kolbu. Bapak Ibu lebih paham lah. Ada murid yang kita harus tanggapi dengan akal, karena kita tugasnya menaikkan akalnya. Jangan bil kolbu sadonya. Bonga lah murid itu. Allah tuh nabahannya bonga dong. Nah yang salah kelas seharusnya 5 jadi 6 kan. Nah. Gitu Ustadz ya. Kolbu ada ruh. Ghazali itu sudah sampai di ujungnya kolbu, di awalnya ruh. Kalau sudah masuk ke alam ruh, maka tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh kematian. Orang mati itu kan tubuhnya yang mati, ruhnya tidak mati. Kolbunya Ghazali bisa berkoneksi dengan kolbu Nabi. Ruhnya Imam Ghazali bisa berkoneksi dengan ruh Nabi, tapi badan sudah tidak, karena badan Nabi sudah disimpan oleh Allah. Ya, jadi epistemologi Bu ya. Contoh, ambo bisa nelfon Buya kan, tapi ambo udah punya nomor Buya, lebih bisa. Cari nomornya dulu, isi pulsa dulu, nomor ada, HP ada, tapi HP mati, tidak pernah becas. Pernah mengambil ilmu zikir kepada ulama, tapi tidak pernah diisi. Lain diisi, ada baterainya, tapi tidak ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsa, ya udah ngemis sedikit lah, minta wifi ya. Nah, supaya bisa menelpon lewat WA, Torikot alwe WhatsApp ya. Untuk mengkoneksi, Buya, betulkah itu hadis? Gitu. Itu sunnatullah, ayat-ayat Allah. Kalau di zaman dulu itu tidak mungkin terjadi, kini terjadi. Kenapa telepon kolbu tidak bisa? Bisa. Awalnya mau dikabari, kita daurah Al-Hamidiyah, Al-Husun Al-Hamidiyah. Apa pikir-pikir mangal orang tuh ngaji kitab tuh. Kan kitab tuh lah mau biar kaji nak. Kitab yang lu dikaji lah. Dalam hati tasawuf salah. Dalam hati mau kalamnya Bu ya. Ya, kiranya Bu ya mengabari kepada Pak Firdaus ya. Ada flyer baru Bu ya, bahasa Mokah. Kalau orang Paikumu nyebutnya bahasa Mokah, bahasa Arab. Tulisannya iya olo, wah girang kami langsung. Oh bagus. Sudah nyambung atuh ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang basambongnya, kadang kok telepon tapi tidak hidup. Nah, itu sering jatuh. Sering terjadi. Kolbu murid itu tidak hidup, kolbu kawan itu tidak hidup, kolbu mungkin ikhwan di luar sana tidak hidup. Kita kirim doanya, tidak bisa menanggapi, tapi tahu hasilnya saja. Nah, alhamdulillah. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu berbaris-baris walaupun terpisah oleh pulau. Ini bisa ngobrol satu sama lain. Yang penting kenal dulu ruh. Kalau model itu mungkin tidak Ghazali bertanya ke Nabi? Mungkin. Tapi secara ruh, kalam yang tadi tidak berlaku secara ilmu hadis, itu berlaku di ilmu tasawuf. Kitab itu kitab hadis atau kitab tasawuf, maka berlaku. Tapi di ilmu hadis tidak sah. Walaupun 1000 kali orang bermimpi man arafa nafsahu faqad arafahu, itu kalam Nabi, tetap secara ilmu hadis bukan kalam Nabi. Ilmu hadis itu saklek. Maka orang kalau cuma belajar sunnah lewat ilmu hadis saklek. Harus belajar fikih, harus belajar tasawuf, lebih enak. Lah.